Hari ini mau masak apa? Hari itu ada yang tanya-tanya macam mana mau masak paikut tuang. Paikut tuang kan oke, indah. Apalah hari ini saya mau kasih tahu kamu macam mana cara dia mau masak. Jadi macam biasa kamu tengok di video sampai habis supaya kamu tahu lah. Jadi di sini saya pakai dia punya sos asam manis campur LP sos saja. Lepas tu macam biasa kalau saya goreng ayam, saya kasih panas minyak, lepas itu baru saya goreng saya punya ayam yang bertepung dan sudah marinate sedia ataupun sudah marinate sedia dia punya ayam lah. Jadi pastikan minyak kenalah yang panas supaya kamu punya gorengan jadi garing ataupun dia crispy lah. Tapi jaga-jagalah hanguskan. Kalau hangus tidaklah siap mau makan. Jadi macam begitulah kasih crispy ataupun kasih garing dia. Pas tu kalau sudah menggoreng di sini sudah siap nih. Oke, sudahlah. Jadi macam biasa saya pakai tepung kanci hewan untuk tepung dia lah, sebab gorengan dia cantik sama minyak dia tidak pandai rosakan. Jadi di sini sudah siap menggoreng, sudah crispy, sudah garing, standby masak paikut wong punya resepi lah. Tapi di sini saya pakai video lama sajalah, saya malas mau kasih dia balik. Habis itu saya kasih panas minyak, saya kasih wangi dulu bawang putih cincang, kasih garing-garing dia sedikit, baru saya kasih masuk sos asam manis. Lepas sos asam manis baru saya kasih masuk liperin sos lah, ataupun singkatan dia LP sos lah. Sedikit saja lah, jangan banyak sebab dia ada rasa asam. Lepas itu saya kasih masuk kicap pekat manis sedikit lah, untuk kasih gelap-gelap dia saja. Jadi beginilah dia punya cara buatlah, simple punya paikut wong ayam lah. Lepas tu saya kasih masuk tepung kanji untuk kasih pekat dia punya kuah. Tapi jangan terlampau pekat lah. So, kalau terlampau pekat dia melekit, jadi tidak siap mau makan. Jadi kasih sederhana pekat dia saja lah. Lepas tu saya kasih masuk saya punya ayam. Lepas tu goyang-goyang dia begini, siap. Paling simple tapi paling sadap. Jadi siapa yang belum pernah makan ini resepi memang tidak tahu sadap dia macam mana lah. Kalau saya bilang sadap pun tidak boleh juga kan, sebab kamu belum try. Jadi kamu try dulu baru kamu tahu dia punya sedap macam mana. Kamu masaklah, bukan try di handphone, kamu masak baru kamu tahu. Lepas itu di sini siap sudahlah. Jadi terjadilah paikut tuang ayam di sini. Jadi itu sajalah perkongsian saya untuk paikut tuang. Oke. Kamu try masaklah kalau kamu mau tahu dia punya rasa macam mana. Itu sajalah. Oke, ini kali kita mau masak apa? Hari ini saya mau kasih tahu kamu cara memasak Mongolian sauce chicken ataupun ayam masak Mongolian sauce. Jadi macam biasalah, kalau saya punya cara, saya kasih panas dulu minyak yang betul-betul panas supaya apa? Supaya gorengan tidak pandai malakat. Kalau orang Sabah bilang tidak malakat. Nah, kasih pakat itu sama gitu. Sudah panas begitu barulah kasih goreng kita punya ayam yang sudah kena marinate, sudah kena tepung saja. Saya pakai tepung kanji hewan punya lah, yang original punya. Sebab apa? Tepung kanji original ini dia tidak cepat kasih rosak kita punya minyak. Kalau kamu pakai tepung yang biasa punya selain daripada tepung kanji hewan, kamu punya minyak cepat rosak. Kalau kamu tidak percaya, kamu percayalah, sebab saya duluan tahu dari kamu. Nah, sebab itu pakai tepung kanji hewan, dia tidak cepat rosak minyak, sama gorengan pun cantik. Jadi bercerita siap, sudah pula menggoreng kan? Oke. Jadi kalau sudah menggoreng, sudah siap, kasih panas planta. Selalu saya masak untuk Mongolian sauce saya pakai planta lah. Lepas itu daun kari cili padi sedikit, jangan terlampau banyak. Tapi kalau kamu mau padas, boleh kamu tambah cili padi. Lepas itu saya kasih masuk sos Mongolia. Sos Mongolia ada saya post macam mana cara dia buat. Tengok saya punya video lama-lama di sana bawah, ada tuh saya post. Siapa yang ketinggalan ada tuh saya post. Lepas itu kasih panas-panas, kasih masuk ayam, kasih masuk air sedikit sebab terlampau pekat. Jadi goyang saja, tidak perlu taruh rasa sebab dia ada rasa sudah saja. Begitu nah, siap sudah. Simple dan paling cepat ini Mongolian sauce punya cara masak lah. Begitu siap sudah pula. Jadi kamu try lah, sebab pada saya post dia punya sauce cara masakan. Jadi macam biasa yang saya cakap, tidak sadap deh ini
Tapi orang kita kan suka makan manis-manis, jadi itulah mungkin yang disebabkan dia jadi sedap. Tapi bagi saya indah sedap lah. Sebab saya balik-balik sudah makan dulu, tidak sedap Benny. Kamu tidak try memang tidak sedap. Kamu try baru kamu tahu sadap. Disebabkan ramai yang komen request macam mana cara memasak bata basa, jadi saya mau kasih share kamu lah. Ini video lama lah dari TikTok, saya ambil terus tapi susah-susah yang membuatkan, jadi saya terus ambil lah kasih share kamu. Macam biasa ayam kamu mesti kena tepung dulu, tepung kanjela. Kalau saya pakai tepung kanjela, apapun boleh tepung, tapi saya pakai original punya lah. Ayam tuh sudah kena letak rasa saja, garam apa semua kamu letak rasa lah, marinate dia. Lepas tuh minyak pastikan yang betul-betul panas, kasih panasnya baru goreng supaya dia crispy. Kalau crispy dia sedap mana makan. Kalau berkuah nih selalunya karena goreng tepung mesti crispy lah, supaya dia keras-keras mau makan. Kalau dia lembut, sudah kalau kamu goreng lembut lepas itu kamu taruh dalam kuah, tidak sedap. Macam biasa saya punya cara masak. Kalau pakai bata basa saya pakai daun kari cili padi lah, agak-agak lah, jangan mau banyak. Kalau mau pedas boleh juga kamu tambah cili padi. Lepas itu saya pakai susu cair sama susu pekat sedikit dan letak santan. Nah gitu, itu aja bahan saya pakai. Nanti lah ada masa nanti saya buat macam mana cara membuat sos dia yang kuantiti banyak punya. Nantilah ada masa share sama kamu macam mana. Pas tuh kacau-kacau dia sampai dia mendidih sedikit, baru kamu letak rasa. Kalau rasa dia gula sama chicken stock saja, jangan letak garam, jangan letak ajinomoto, sebab rasa dia lain kalau letak garam sama ajinomoto. Jadi gula sama garam, saya selalu guna gula lebih sedikit lah, chicken stock sedikit. Dia punya rasa mau manis-manis masin. Nah, nanti kamu agak-agak saja lah, sebab susah mau kasih tunjuk kalau dalam video nih. Lepas sudah agak rasa, kau yakin sudah, baru kasih pakatnya, pakai tepung kanjela. Nah ini siap sudah, macam begini, simple saja kan. Jadi yang request tuh boleh lah kamu try. Ada yang saya nampak komen kegemaran anak dia lah apa semua, jadi kamu boleh try lah. Lepasnya kamu kasih try anak kamu, jangan kamu lupa share ini video supaya orang lain pun tahu. Oke. Masak kung pao ayam. Siapa yang belum tahu kung pao ayam, mari kamu tengok macam mana cara memasaknya. Jadi macam biasa, kasih panas minyak dulu yang betul-betul panas, baru kasih goreng itu ayam. Tapi goreng ayam nih jangan terlampau garing jangan terlampau dia keras. Dia mau yang sederhana masak, lembut-lembut begitu. Sekejap saja goreng. Lepas tuh angkat. Tidak payah terlalu lama lah, sebab dia punya cara masakan memang begitulah. Dia tidak mau yang terlampau kering, tidak mau terlampau garing dia punya ayam. Jadi kalau masak kung pao ayam ini dia masak yang tidak bertepung punya lah. Dia mau yang ori punya begitu. Dia bukan bertepung punya. Jadi yang biasa sebelum masak kasih panas kuali, kasih panas minyak, baru saya kasih masuk itu dia punya bahan. Permulaan kasih wangi itu halia dulu lah. Ini paling wajib dia punya wangi lah kalau ini halia kung pao punya. Masuk halia baru kasih masuk bahan-bahan dia yang lain. Macam bawang besar, lada kering, itu ya apalah nanti kamu baca di caption saja lah. Lepas itu kasih masuk ayam. Di sini kasih ambil wangi kuali aja dulu lah, sebelum kasih masuk sausnya mau ada wangi kuali dulu lah, dia kasih wangi dulu kan, sebab kalau masuk terus sausnya dia tidak wangi begitu. Jadi kasih panas dia dulu, baru kasih masuk saus kung pao. Ini dia punya kung pao, dia punya saus warna hitam lah. Selalu dia punya campuran daripada saus chili, tomato, saus tiram, HP sauce, itu cuka hitam. Nanti ada masa saya update lah cara dia membuat sos. Lepas tadi itu, lepas sudah kasih goyang-goyang dia, kasih taruh dia kecap sedikit sama tuh LP sauce lah. Untuk LP sauce tuh nggak untuk dia punya masakan lah, untuk dia punya aroma wangi. Lepas sudah masak begitu, sudah panas, baru kasih paket dia pakai tepung aja. Ini tidak perlu letak rasa apa-apa, sebab dia punya saus sudah ada rasa saja, jadi tidak perlu letak dia punya rasa, tidak perlu. Dia punya saus ada rasa sudah tuh. Nah begini sudah masak, sudah kasih pekat, kasih masuk dia punya rasa,
terus kasih hidanglah di piring. Buli sudah makan sama nasi, kamu makan tidak pakai nasi pun boleh, siap sudah kan. Nah begini sedap nih kumpau nih, indah banget. Tidak sedap nih, memang tidak sedap. Kalau yang belum pernah makan memang tidak sedap. Nah di sini sudah masak, baru saya kasih taruh kacang nih. Boleh lah kamu taruh yang lain-lain, kacang jagus ke apakah memang boleh. Oke. Ayam masak kicap. Jadi ini kali saya mau kasih tahu kamu macam mana cara saya masak ayam kicap. Macam biasalah kamu tengok ini video sampai habis supaya kamu tidak ketinggalan cara dia masak lah. Jadi di sini saya kasih panas minyak yang betul-betul panas untuk goreng kita punya ayam. Tapi ayam jangan goreng terlampau garing lah. Kalau saya punya cara, kalau isi ayam saya jangan terlampau garing lah, sebab dia makin keras kalau terlampau garing. Jadi goreng dia sekejap sajalah. Pun boleh kalau kamu terus main tumis ataupun main rebus, ikut cita rasa masing-masing ataupun ikut skill masing-masing, bah begitu bahkan. Lepas itu di sini saya kasih masuk, saya punya bahan masak ada bawang besar, halia sama cili padi. Bahan yang paling simpel dan paling senang kena cari saya pakai di sini supaya kamu orang boleh ikut cara yang paling simpel. Jadi saya ambil dia punya wangi dulu di sini, kasih tumis dia, ambil dia punya wangi ataupun dia punya wangi kuali ataupun wok hey orang bilang, itu yang paling penting lah. Kalau setiap masakan kalau dia punya wangi kualitas yang paling penting. Baru di sini saya kasih masuk sos tiram lah. Kalau saya masak ayam kicap saya pakai sos tiram sedikit lah. Lepas itu di sini saya kasih masuk air untuk dia punya kuah. Ikut dia punya kuantiti ayam macam mana lah, mau banyak kuah kasih banyak air, kalau tidak. Baru saya kasih masuk perasa. Saya punya perasa di sini ada chicken stock, gula, ajinomoto, serbuk, lada putih lah. Tidak payah garam sebab ayam kicap dia mau ada rasa manis-manis sedikit. Macam begitulah. Kalau sudah yakin rasa apa semua, barulah kita boleh kasih masuk kicap. Kicap untuk kasih gelap dia punya kuala ataupun yalah. Kan di sini kita masuk kicap, jadi kasih masuk kicap lah, bahkan kicap pekat manis Evo. Saya pakai kicap pekat manis Evo. Tidak berapa masin bila kena masak. Lepas itu di sini saya kasih masuk arak pewangi masakan sama minyak wijen. Jadi kamu orang siapa yang tidak pandai makan arak pewangi masakan itu pun tidak payahlah. Siapa yang boleh makan arak tuh boleh lah, dalam sedikit pun boleh. Yang penting dia ada wangi lah. Baru saya kasih pekat dia pakai tepung kanji ewan lah. Jangan terlampau pekat lah. Yang penting dia nampak cantik. Jadi di sini siap sudahlah kita punya ayam masak kicap. Jadi kamu orang try lah di rumah masak dengan simple punya barang. Sedap ini sedap, saya indah tahu lah. Jadi kamu masak klepot ayam tahu putih. Jadi macam biasa kamu tengok ini video sampai habis supaya kamu tahu cara dia masak lah. Jadi hari ini saya mau kasih tahu kamu macam mana cara masak klepot ayam tahu putih lah. Jadi macam biasa kalau saya punya cara masak klepot ayam, saya kasih panas dulu minyak yang betul-betul panas untuk goreng kita punya tahu putih. Sebab bila kita goreng tahu putih kalau tidak panas kita punya minyak, dia cepat melekat di permukaan bawah kuali dan dia cepat hancur kalau kena kacau-kacau. Jadi pastikan minyak kenalah betul-betul panas supaya dia cepat garing lah, supaya dia cepat berubah kepada warna emas-emas begitulah. Lepas itu saya goreng isi ayam. Isi ayam tuh tidak perlu goreng pun boleh kalau kamu main tumis terus ataupun terus main masak pun ikut daripada kamu punya cita rasa masing-masing lah. Lepas itu di sini selepas saya goreng saya punya tofu ataupun ayam, saya kasih panas air untuk saya rebus saya punya sayur kubis lah. Jadi bahan-bahannya di sini saya pakai sayur kubis, ada baby corn, lepas itu ada halia hiris, ada bawang besar sama lada merah lah. Ataupun kalau kamu mau kamu boleh tambah kulat ataupun mushroom lah, ikut daripada cita rasa masing-masing lah. Lepas itu di sini saya kasih rebus saya punya kubis sebab kubis ini jenis sayur yang keras, jadi perlu rebus dia sekejap lah, tidak perlu terlalu lama lah. Yang penting dia tidak terlebih masak, macam begitu. Tapi kalau kamu tidak mau kubis ataupun kamu boleh edit dia pakai sawi. Kalau di rumah lah kamu boleh pakai sayur sawi untuk ubah dia punya sayur. Itu ikut daripada kamu punya cita rasa masing-masing. Jadi di sini saya masak macam biasa, saya kasih panas minyak, baru saya ambil wangi hirisan halia, baru saya kasih masuk bawang putih cincang untuk aroma wangi dia lah. Lepas itu baru saya ambil wangi sayur yang sudah saya rebus tadi. Ambil wangi dia dulu lah sedikit, ataupun orang bilang wok hey, wangi kuali kan kalau di restoran punya. Baru saya kasih masuk sos tiram.
Jadi di sini simbol punya bahan saya pakai saus tiram, baru dia kasih masuk air untuk masak berkuah punya lah. Klepot ini dia kena masak berkuah punya masakan, jadi perlu ada air yang banyak sedikit lah. Lepas itu saya kasih masuk perasa, macam biasa kalau saya punya rasa garam, ajinomoto, chicken stock, gula sama serbuk lada putih lah. Jadi kalau kamu tidak pakai suka gula, kamu boleh pakai ajinomoto, ikut kamu punya cita rasa lidah masing-masing lah. Yang penting dia tidak masin, tidak manis. Lepas itu saya kasih masuk kicap pekat untuk kasih cantik warna dia lah. Lepas itu kasih wangi, dia pakai minyak bijan. Ataupun siapa yang pandai makan arak, kamu boleh kasih masuk arak pewangi masakan lah. Tetapi siapa yang tidak pandai makan ataupun minum yang ada arak, tidak perlu letaklah kasih wangi, dia pakai minyak bijan sajalah. Tapi kalau restoran Cina kebanyakan pakai arak pewangi masakan lah. Lepas itu kalau sudah masak, sudah rasa, sudah kompom, baru kasih pekat pakai tepung kanji hewan, baru kasih wangi pakai minyak bijan lah. Jangan terlalu pekat, jangan terlalu cair. Lepas itu begini sudah masak, bolehlah kasih panas kita punya klepot, kasih masuk dalam klepot lah. Jadi di sini siap sudahlah klepot tahu ayam. Jadi kalau mau tahu sedap macam mana, kamu try masak sendiri.